Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, pecinta masa depan negeri. Pilkada sudah selesai. Proses pemungutan dan penghitungan, maksudnya rekapitulasi, rata-rata KPU Kabupaten Kota Provinsi sudah selesai semuanya. Kalau misalkan ada yang belum terima, masih di Mahkamah Konstitusi. Hari ini kita menampilkan judul mayoritas petahana kalah dalam pilkada. Mengapa kok begitu? Apakah memang petahana tidak berkualitas atau memang saatnya adalah para penantang yang menang? Saya menampilkan beberapa slide, tetapi nanti kita analisa secara bersama-sama. Inilah slide terkait dengan mayoritas petahana kalah pilkada. Mengapa? Meskipun hanya 3 slide, tetapi menjadi atau diskusi menjadi pembahasan yang cukup panjang. Ini adalah 10 kabupaten kota yang petahana kalah, incumbent maksudnya. Saya menampilkan pada saat ini sementara di 10 kabupaten kota, maksudnya contoh yang ada di Jawa Timur. Jawa Timur itu ada 19 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada. Dan kita ketahui ada 10 kabupaten kota yang petahananya kalah. Tentunya 19 kabupaten kota itu adalah dari 270 kabupaten kota provinsi se-Indonesia. Di sini, di Jawa Timur, dari 19 datanya, ada 10 kabupaten kota petahananya kalah. Mengapa? Yaitu tadi, ayo kita lihat satu persatu duduk permasalahannya. Contoh pertama, Kota Pasuruan. Pak Tino Prasetyo, Pak Muhammad Hasyim Asy'ari. Pak Tino itu adalah yang sekarang menjabat sebagai wali kota. Sebelumnya pada waktu 2015 sebetulnya beliau adalah wakil wali kota, tapi karena wali kotanya tersangka dan dimasukkan penjara oleh KPK, selanjutnya beliau diangkat menjadi wali kota. Bertarung dalam 9 Desember kemarin melawan Saifullah Yusuf Adiwibowo. Saifullah Yusuf Adiwibowo, ya, beliau adalah mantan menteri desa tertinggal dan mantan wakil gubernur Jawa Timur 2 periode. Kalau Mas Adiwibowo adalah aktivis Partai Golkar yang memenangkan adalah penantang. Itu di Kota Pasuruan. Sebelumnya heboh. Ini pertarungan yang hebat, isunya luar biasa. Kemudian yang kedua, di Lamongan, Mbak Kartika Hidayati sama Saim dari PDI Perjuangan. Mbak Kartika adalah petahana, meskipun wakil, tapi adalah petahana. Karena Bupati tidak bisa maju lagi sudah 2 periode. Kemudian melawan 2 calon penantang. Yuhronur Effendi Abdurrauf ini yang pertama yang memenangkan. Kemudian Suhandoyo Astiti Suwarni ini dari perseorangan atau independen ini yang masih kalah. Kita lihat data di sini. Kalau di Pasuruan tadi, sang penantang bisa memenangkan 67,9%. Kalau di Lamongan 42,6%. Memang kalau di Lamongan komposisi partainya sang penantang itu lebih banyak. Meskipun kalau berbicara suara kursi tentunya harus kita hitung detail. Pada saat ini memang kita tidak membahas detail tentang pengusung partai karena membutuhkan waktu yang panjang. Yuhronur Effendi Abdurrauf memenangkan 42,6%. Di Situbondo, Yoyo Mulyadi itu adalah wakil bupati petahana yang kemarin sang bupati ya kena COVID dan sudah tidak bisa maju lagi ya. Kemudian Abu Bakar Abdi, calon wakilnya, melawan penantang karena Suwandi Khaironi.
karena Suwandi bisa memenangkan, petahana kalah. Di Jember, ini yang super heboh seluruh Indonesia, nasional ini, Faida. Faida adalah incumbent, maksudnya bupati lama, yang dahulu memang maju diusung oleh gabungan partai politik, pada kesempatan kemarin maju dari perseorangan, yang sampai ke Mahkamah Agung untuk keputusannya terkait dengan hak inisiatif DPRD Jember. Hedi Siswanto sama Muhbaya Firjaun Barlaman bisa memenangkan 46,6%. Abdussalam Ivan Ariadna sebagai penantang kalah, jadi yang memenangkan Hedi Siswanto, Muhammad Baya Firjaun Barlaman yang beliau adalah penantang, 46,6%. Selanjutnya di Ponorogo, Bapak Ipong Mukhlisoni, Bambang Triwi sebagai petahana, ini petahana bupati seperti di Jember, dikalahkan oleh Giri Sancoko Lisdiarita, 61,7%. Beliau 38,3%. Ini adalah pertarungan terulang lagi, 2015 bertarung, Mas Giri sama Mas Ipong ini, dan pada saat ini Mas Ipong kalah, meskipun beliau bermodal sebagai bupati. Pacitan, Yudi Sambogo Isa Ansori. Yudi ini adalah petahana, meskipun wakil bupati. Indrata Nurbayu Aji Gagarin adalah penantang sebagai calon baru, bisa memenangkan 74,9%. Kabupaten Mojokerto, Pungkasyadi Titik Masuda. Pak Pungkasyadi ini sebetulnya pada 2015 dilantik menjadi wakil bupati, tapi pada perjalanan karena ada proses KPK, beliau selanjutnya dilantik menjadi bupati. Penantangnya Ikhvina Fahmawati Muhammad Al-Barra sama Yoko Priyono Khairunisa. Ikhvina Fatmawati menangkan 65,2%. Kemudian Pungkasyadi hanya 19,4%. Kita tahu, Bu Ikhvina adalah suaminya bupati yang lama, yang dilantik 2 periode, tapi periode kedua ada masalah hukum. Semoga pada kesempatan ini kemenangannya selanjutnya tidak ada masalah sampai beliau menyelesaikan. Ya, kita tidak tahu ya. Kabupaten Blitar, Rianto Marhenis Urip sebagai petahana itu dikalahkan oleh penantang Rinis Syarifah Rahmat Santoso 58,84%, yang petahana 41,16%. Perempuan penantang bisa memenangkan di Kabupaten Blitar, kabupaten yang di situ adalah tempat awal dari Ken Dedes. Apa ada hubungannya? Pasti coba bisa kita bahas, bukan pasti ada, kita bahas mendalam, itu bisa. Gresik, Pak Muhammad Qasim, Asluhul Alif, dokter. Ini adalah petahana, mantan, atau sekarang masih wakil Bupati Gresik karena belum selesai, sebentar lagi selesai, dan Ahmad Yani Aminatun Habibah, beliau penantang dan bisa memenangkan. Ini kontroversial betul, sampai dipecat, sampai luar biasa ini proses-prosesnya di Gresik. Yang pasti bahwa sang penantang menang tipis. Kita tidak tahu proses di MK seandainya terjadi, biar berjalan, tapi sementara adalah hasil rekap yang pertama kali. Selanjutnya di Banyuwangi, Pak Yusuf Widiatmoko, M. Riza Azizi, petahana wakil bupati tentunya, melawan atau dilawan oleh Ibu Fistian Dani. Ini tentunya juga ada hubungan dengan petahana bupati lama, Mas Anas. Ini adalah istri dari Mas Anas. Dan Sugira kemudian bisa memenangkan 52,6%, sang petahana 47,4%. Di 10 kabupaten kota ini, sang petahana dikalahkan oleh para penantang baru. Meskipun ada penantang lama juga, penantang baru seperti di Ponorogo ini adalah lawan mulai 2015. Jadi penantang lama, bukan penantang baru. Tapi adalah dia
belum menjadi bupati atau wakil bupati. Intinya di 10 kabupaten kota ini, sang petahana dikalahkan oleh sang penantang. Ayo kita lihat bagaimana di 5 kabupaten kota, sang petahana bisa menang. Ini di Trenggalek, Muhammad Nur Arifin sama Syah Muhammad Natanegara. Muhammad Nur Arifin sang petahana, dulu awalnya memang 2015 dilantik menjadi wakil bupati, tapi ketika Mas Emil Dadak menjadi wakil gubernur Jawa Timur, beliau dilantik menjadi bupati, dan ditantang oleh Alvan Trianto Zainal Fanani, tetap beliau, Mas Ipin bisa memenangkan 68,2%. Di Ngawi, Oni Anwardarsono Dwirianto Jatmiko, beliau adalah wakil bupati 2 periode dan sekarang maju tanpa lawan. Jadi dia itu maju sendiri, bisa memenangkan 94,3%. Jadi melawan kotak kosong. Kotak kosongnya hanya 5,7%. Sumeneb, Ahmad Fauzi Dewi Khalifah. Pak Ahmad Fauzi ini adalah, ya, beliau sebagai wakil bupati petahana. Dewi Khalifah, ya, beliau adalah seorang tokoh lokal, mengalahkan Fatah Yasin Ali Fikri. Ahmad Fauzi sebagai petahana bisa memenangkan meskipun sangat tipis, 51,9%, 48,1%. Di Kota Blitar, Santoso Cucuk Sunario, petahana bisa memenangkan melawan sang penantang Henry Pradipta Anwar Yasin Hermanto, 57,4%, sang penantang 42,6%. Di Kabupaten Malang, Bapak Sanusi Didik Gatot Subroto bisa memenangkan yang dilawan oleh 2 orang, Latifah Sohib Didik Budi dan Heri Cahyono Gunardi Handoko. Sang petahana tetap 44,2%, sang penantang pertama 41%, sangat tipis. Selanjutnya 14,8% sang penantang kedua. Ini adalah 5 contoh sang penantang bisa memenangkan. Kalau yang awal tadi kan 10 contoh sang petahana kalah. Kemudian mungkin ada yang bertanya, bagaimana yang lain? Kan di Jawa Timur itu kan ada 19. 10 ditambah 5 itu 15. Bagaimana yang 4? Yang 4 ayo kita kupas juga. Ini tadi belum kupas ya, masih menampilkan informasi. Di Surabaya tidak ada penantang, tidak ada petahana, maksudnya tidak ada semuanya penantang semuanya, pendatang baru semuanya, meskipun sang petahana memang pro atau mendukung kepada sang pemenang sekarang, Mas Eri Armuji. Dan kemenangannya tipis, kelihatannya masih berproses di MK, kita tidak tahu bagaimana nanti keputusan MK. Intinya, tidak ada petahana di Surabaya, kemudian ada pemenangnya, Mas Eri sama Armuji. Selanjutnya di Kabupaten Tuban. Kabupaten Tuban juga tidak ada petahana, tetapi petahana memberikan dukungan, kebetulan kalah, tetapi yang didukung oleh petahana periode sebelumnya itu bisa memenangkan, masih umur 28 tahun. Ya, ada hubungan dengan petahana sebelum 2 periode terakhir dan bisa memenangkan. Kemudian geser ke Sidoarjo. Di Sidoarjo, ya, ada hubungannya dengan khas Sidoarjo, tetapi tidak ada sang petahana. Kemarin sang petahana, satunya kena tangkap KPK, satunya meninggal karena COVID, sehingga kemudian ada pemenangnya. Tetap ada hubungannya dengan khas Sidoarjo. Kemudian yang terakhir di Jawa Timur adalah di Kediri, di Kabupaten Kediri, calon tunggal, tidak ada penantang. Maksudnya hanya melawan kota kosong, tetapi bisa memenangkan. Itulah 19 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Intinya bahwa di Jawa Timur itu penantang bisa meraih lebih banyak daripada sang petahana. Kalau melihat di Indonesia 270, ya bisa kita kupas suatu saat. Tetapi ini tadi kita masih sebatas informasi.
Mengapa sang petahana kalah, lebih banyak kalah daripada kemudian sang penantang? Maksudnya sang penantang lebih banyak menang. Karena kita melihat tren pada saat ini untuk menjadi petahana itu berat. Harus pertama, dalam periode pertama bisa menampilkan hal keberhasilan di publik. Jadi publik itu pengen bupatinya kalau mau maju lagi itu adalah memang berhasil. Tidak hanya Bondo berhasil standar, lebih harus dari 100%. Kalau dahulu itu kan yang kita menjadi referensi itu kan DKI ya, pada waktu misalkan Pak Jokowi 2012-2013. Harus berhasil 200%. Pada saat ini di Jawa Timur, 10 menang, 5 kalah, maksudnya 10 penantang menang, yang 5 kalah, atau sebaliknya, 5 menang, sang petahana, kemudian sang 10 itu adalah sang petahana kalah, itu menunjukkan bahwa tren masyarakat adalah ingin selalu lebih baik untuk kabupaten kotanya. Jadi, mempunyai catatan positif terhadap rakyat terkait dengan apa yang dibangun selama ini. Yang kedua, untuk 5 tahun ke depan, yang bersangkutan tidak boleh hanya sama, tetapi harus mempunyai program visi misi yang lebih baik. Jadi, tidak cukup hanya ngomong bla 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 seperti 5 tahun yang lalu. Meraih kemenangan itu lebih mudah daripada mempertahankan. Sehingga visi misi program harus melanjutkan tetapi lebih baik. Bisa meyakinkan kepada publik di kabupaten kota tersebut. Yang ketiga, kemungkinan besar 10 petahana tadi itu adalah tidak mempunyai program jangka panjang. Yang selanjutnya masyarakat tidak bisa berharap seandainya sang petahana tidak dipertahankan, maka tidak ada masalah. Akhirnya dia welcome terhadap pendatang baru. Kalau yang bersangkutan itu bisa program jangka panjang untuk 2 periode, kalau bukan dia yang melanjutkan maka tidak berhasil. Itu sebetulnya sebagai kata kunci untuk meraih kemenangan. Selanjutnya, sang petahana kekalahannya itu dia lupa terhadap janji-janji yang pernah dia tampilkan 5 tahun yang lalu. Yang keenam, kemungkinan besar sang petahana itu sudah terlalu banyak, maksudnya terlalu banyak musuh yang dihadapinya. Sebagai pemimpin itu kan harus bisa mengendalikan semua yang dipimpin. Pada 5 tahun yang lalu, banyak orang yang mendukungnya. Ketika dia terpilih dilantik menjadi bupati dan wakil bupati, selanjutnya melupakan terhadap para pendukungnya, ini menjadi catatan negatif oleh para pendukung yang lalu. Sehingga pada 2029 Desember kemarin, dia tidak didukung lagi karena melupakan terhadap dukungan 5 tahun yang lalu. Perlu diingat hal ini. Selanjutnya, memang sebagian besar tadi penantang itu yang kalah itu adalah wakil bupati yang maju menjadi bupati. Meskipun sebagian masih tetap bupati yang kalah. Wakil bupati, petahana, maju menjadi bupati, bisa kalah, besar kemungkinan karena yang bersangkutan tidak menjaga komunikasi baik dengan sang bupati ataupun petahana. Tidak berusaha minta bantuan kepada sang bupati petahana untuk membackup prosesnya. Seakan-akan dirinya bisa selesai semuanya. Ini yang perlu diberi catatan. Bagaimanapun, sang bupati petahana mempunyai dukungan yang besar pada waktu 5 tahun yang lalu. Itu dilupakan oleh yang bersangkutan. Dia merasa sebagai petahana sendiri dan selanjutnya melupakan para pendukung sang bupati. Maksudnya sang petahana bupati. Minimal 6-7 catatan tersebut sebagai evaluasi pertama terkait dengan 19 kabupaten kota,
10 petahana kalah, 5 petahana menang. Petahana banyak dikalahkan oleh penantang. Kalau kita bahas 270 kabupaten kota provinsi se-Indonesia, pasti ada cerita yang lain. Mungkin akan kita bahas di lain kesempatan. Semoga ada manfaat, semoga bisa menjadi motivasi bagi kita semua, khususnya saudara, teman-teman yang cinta terhadap negeri ini yang selalu lebih baik, untuk menyiapkan 5 tahun ke depan atau dalam kontestasi-kontestasi yang lain, bahwa petahana tidak boleh melupakan perjuangan selama ini dengan teman-teman, dengan janji-janjinya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.